Menjadi chef merupakan salah satu passion saya. Untuk menjadi seorang profesional chef, menurut saya jangan pernah melupakan dasar-dasar atau basic pada bidang tersebut. Selamat datang di IPA Bali YouTube channel. Bersama saya, Jun. Kali ini kita akan membuat basic dari pastry, itu adalah pastry cream. Ini benar-benar basic, nanti pastry cream itu bisa dikembangkan ke beberapa produk lainnya dan bisa diaplikasikan ke beberapa dessert. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Oke, kali ini saya akan membuat pastry cream atau flan. Itu nanti bisa diaplikasikan ke beberapa dessert, bisa sus, nanti bisa juga diaplikasikan ke kue, bisa banyak banget. Nanti kita tinggal tambahin ingredient tambahannya. Yang kita perlukan adalah susu, egg yolk atau kuning telur, ada gula, ada tepung jagung, ada tepung terigu. Nanti kita akan pakai tambahan vanilla essence aja. Oke, pertama-tama kita panaskan susu. Habis itu gula setengah aja. Kita panasin sambil aduk sebentar. Habis itu kita masukkan kuning telur ke mixing bowl sama sisa dari gula yang tadi. Kita aduk sampai dia sedikit pucat warnanya. Sembari ini dipanaskan dan diaduk, kita combine tepung jagung dan tepung terigu. Jangan lupa diaduk sesekali susunya agar tidak gosong di bagian bawah. Ini saya menggunakan panci yang bawahnya agak tebal, jadi nggak terlalu khawatir. Tapi bagi yang kayaknya yang di rumah itu ada panci yang bawahnya tipis, itu perlu kita sering-sering aduk biar bawahnya nggak gosong. Kalau udah agak pucat, kita masukkan tepungnya, keduanya tepung jagung sama tepung terigu. Aduknya pelan aja supaya tidak berhamburan. Cukup sampai merata aja. Selanjutnya kita diaduk perlahan aja pakai spatula plastik. Susunya udah panas, tapi jangan sampai mendidih. Itu nanti tujuannya supaya tidak pecah. Kita pancing terlebih dahulu dengan cara memasukkan sedikit susu ke dalam adonan yang tadi. Sambil diaduk. Ini tujuannya agar si telurnya itu tidak menggumpal. Oke, habis ini kita lanjutkan memasak dengan api kecil saja. Setelah adonan gula, telur, sama susu tadi masuk ke sini, ini kita harus selalu mengaduknya supaya tidak menggumpal dan bagian bawah itu gosong. Habis itu kita masukin sedikit vanilla essence untuk menambah rasa. Kalau udah bubble-bubble gini, itu tandanya akan segera matang. Kita aduk sedikit lagi. Ya, pastry cream kita sudah matang. Matiin kompor. Di situ kita tuang ke wadah apapun nanti kita mau simpan. Nanti kalau misalnya mau simpan itu, kalau mau didinginkan segala macam, itu kita harus cover atasnya, atasnya pakai plastik wrap agar si permukaannya itu nggak menggumpal dan jadi tebal di bagian atas. Dan plastik wrapnya itu harus benar-benar nempel di permukaan pastry creamnya. Oke, sembari kita nunggu pastry creamnya
dingin dan bisa dipakai, kita akan bikin sponge. Kali ini saya akan pakai dari Puratos, yaitu Tegral Sponge Coklat. Ini buatnya sangat mudah, karena tinggal aduk-aduk-aduk, tempatin di loyang, dan langsung bake, langsung jadi. Oke, saya akan peragakan sekarang. Ini satu plastik ini, satu bungkus ini isinya 500 gram. Nanti kita campur pakai air. Ini ada air putih biasa. Terus ada telur. Dan ini dari mentega Blue Band yang sudah dicairkan. Dan nggak terlalu panas. Ya. Pertama-tama kita masukkan Tegral Sponge Coklat ini ke bowl. Terus kita kasih air sama telur. Kita aduk sembarang aja sampai bahan semua tercampur rata. Agak pakai tenaga dikit. Dan ini benar-benar bisa bikin di rumah, gampang banget, nggak pakai mesin. Udah tercampur. Kita tambahkan Blue Band yang sudah dicairkan. Oke, adonannya kita udah jadi nih. Tinggal kita tuangin ke loyang, terus kita oven. Yang ovennya kita udah panesin dari awal ya, dari tadi sebelum kita bikin sponge ya. Biar begitu jadi kita langsung ready itu masukin. Ya, masukinnya tinggal gampang aja, tuang aja. Terus saya di sini pakai kertas grease paper, kertas baking. Itu tujuannya agar tidak menempel di loyang. Kalau misalnya di rumah tidak ada atau di tempat Anda nggak ada grease paper atau kertas baking, kita bisa pakai butter atau mentega terus dikasih tepung di atasnya. Baik, kita langsung open. Kita bake selama 15-20 menit. Oke, dari pastry cream ini kita bisa turunkan menjadi krim-krim yang lain. Itu bisa diaplikasikan ke beberapa kue. Yang kali ini saya akan praktekkan itu jadi 4. Pertama jadi diplomat cream, sama frangipani, terus ada muslin, terus ada sibus. Ya, ada 4. Sebenarnya ada banyak lagi, cuma kita akan praktekkan 4 dulu. Yang pertama saya mau buat diplomat cream. Itu sangat gampang, dari pastry cream sama whipped cream. Ya, krim yang cair tuh dikocok jadi whipped cream, terus tinggal diaduk aja pastry cream, terus kita tambahin whipped cream, krim kocok. Udah kita tinggal kocok biasa. Kita bikin turunan dari pastry cream lagi. Yang kali ini namanya sibus. Sibus ini biasanya kita pakai di kue-kue yang di display, yang kayak di outdoor gitu. Karena di dalam krim itu kita ada gelatinnya yang akan memperkuat si kue itu biar nggak gampang cair. Kita punya pastry cream yang tadi itu, pastry cream. Kita punya whipped cream juga, krim kocok, ada krim cair, sama gelatin. Gelatin ini nanti kita udah rendam di air es, itu supaya dia teksturnya kayak gini, kayak jelly. Yang tadinya dia kayak kertas gitu, kita rendam di air es, terus kita sisihkan. Oke, pertama-tama kita masukkan gelatin ke krim cair itu. Habis itu kita panaskan di microwave. Kurang lebih 30-40 detik. Sambil menunggu itu bisa kita masukkan pastry cream. Gelatin udah cair sama krim, kita masukkan ke pastry cream yang tadi. Sudah rata, kita nanti akan masukkan krimnya
Tapi pastiin si pastry cream sama yang gelatin tadi nggak terlalu panas, biar whipped cream itu tidak meleleh saat kita campurkan. Oke, pastry creamnya udah nggak terlalu panas, kita campurkan krim. Aduknya perlahan ya, karena whipped cream begitu kita kocok lagi dia akan, kalau over whip atau mengocoknya terlalu lama, dia akan pisah, dia akan separate. Oke, si boost krimnya udah jadi. Sekarang kita buat muslin cream. Yang tadi bedanya sama diplomat itu adalah si whipped creamnya diganti pakai butter. Perbandingan sama 21, 200 pastry cream, 100 butter. Caranya juga sama, tinggal aduk aja. Terus kita aduk dengan kecepatan yang rendah, dan kita masukkan butternya perlahan. Kita pastiin butternya itu teksturnya nggak terlalu keras, nggak terlalu cair juga. Jadi soft gitu, agar nyatunya lebih bagus. Ini nanti teksturnya sama kayak buttercream yang dipakai garnish buat wedding cake atau birthday cake. Dan dia bisa lebih tahan di suhu ruang. Langsung jadi, nggak ada yang pecah, nggak ada yang menggumpal. Oke, turunan pastry cream yang selanjutnya atau keempat, saya akan bikin frangipane cream. Itu biasanya kita pakai di isian croissant, jadi croissant almond. Terus bisa juga dipakai di tart. Itu sebelum kita bake, tartnya kita kasih frangipane cream, terus kasih buah atasnya kalau kita bake. Terus caranya gampang sekali, tinggal campur aja sama kayak yang tadi. Pastry cream, ada pastry cream, habis itu kita ada butternya juga soft. Kita ada almond powder, kita ada gula, sama kita pakai sedikit garam, jangan terlalu banyak, dan sedikit vanilla essence. Tinggal aduk, terus udah jadi. Almond cream ini, frangipane ini, saya akan aplikasikan di croissant. Kita belah seperti ini, jangan sampai putus. Kita langsung isi aja. Gitu. Atasnya juga kita boleh isi. Terus kalau pengen lebih mewah lagi, kita kasih kacang almond di atasnya. Kita bake sebentar. Sekitar 5 menit sampai 10 menit aja. Krimnya ada di dalam. Rasanya lebih rich, lebih enak kalau pakai ngopi. Oke, ini sponsnya udah siap.
Sponsnya udah jadi, sudah saya potong. Nanti saya akan bikin kue dari spons yang tadi dan dari Puratos dengan menggunakan, kali ini saya pakai diplomat cream. Sama ada raspberry, fresh raspberry dan simple sirup. Oke, sekian sharing dari saya tentang pastry cream dan turunannya. Jika ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel IPA Bali. Dan jangan lupa tanda loncengnya. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau pengen gabung jadi IPA Bali, bisa diklik di website IPA www.ipabali.org.